9 tahun Partai Nasdem, partai termuda di Senayan. Dilahirkan sebagai partai ideologis, berjalan tegak bukan sekadar untuk meraih kekuasaan guna memperoleh nilai tawar politik. Nasdem sepenuhnya didedikasikan bagi kepentingan bangsa. Institusi partai politik adalah institusi yang amat menentukan strategi pembangunan kehidupan perjalanan bangsa kita. Mau mundur, mau maju, itu ditentukan oleh kontribusi terbesar oleh institusi partai politik ini. Ketika partai politik tidak mampu memberikan nilai suri keteladanan oleh para elit-elit partai politik itu, siap-siaplah kita untuk menghadapi proses kemunduran ke belakang. Nasdem ingin mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, menjadikan negara dan bangsa yang bersatu, adil, sejahtera, cerdas, dan bermartabat dalam pergaulan bangsa-bangsa dunia. Kita mau agar komitmen kebangsaan yang kita miliki, harapan yang diamanatkan, dititahkan oleh proklamator bangsa Bung Karno dan Bung Hatta, secara konsisten dijalankan oleh partai ini, saudaraku semuanya. Kongres kedua, 11 November tahun lalu, adalah etape kedua dalam perjalanan Partai Nasdem. Struktur partai dimekarkan untuk dapat bergerak merealisasikan ide gerakan perubahan, restorasi Indonesia, sekaligus memberikan ruang bagi generasi muda Nasdem. Kepercayaan masyarakat terhadap Partai Nasdem meningkat. Pada pemilu 2019, lebih dari 12 juta warga memilih Nasdem, mengantarkan 59 anggota dewan ke Senayan. Perolehan ini membuat Partai Nasdem lebih maksimal dalam pembelaan terhadap kepentingan bangsa dan negara. Wujudnya terlihat dari kiprah fraksi Nasdem di DPR RI. Lahirnya inisiatif Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT, Rancangan Undang-Undang Masyarakat dan Hukum Adat, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, tak lain bertujuan untuk menumbuhkan keadilan di semua sendi kehidupan bangsa. Saat Presiden Joko Widodo terpilih kali kedua memimpin negeri ini, 3 orang kader terbaik Partai Nasdem duduk memperkuat Kabinet Kerja kedua. Untuk mewujudkan Indonesia maju, kerja besar pemerintah pusat harus dibarengi dengan kinerja seluruh provinsi, kabupaten kota, hingga pemerintahan desa. Karenanya, dalam setiap pilkada, Partai Nasdem memanggil anak negeri terbaik untuk maju menjadi kepala daerah. Ini adalah esensi politik tanpa mahar yang dijalankan oleh Partai Nasdem. Maka kenapa saya memerintahkan dan mengawali tradisi baru? Agar partai ini memberikan pelayanan kepada seluruh anak-anak bangsa yang memang mempunyai kehendak dan maksud di hatinya, mencalonkan dirinya hadir sebagai calon pemimpin. Dilarang mencoba meminta bayaran, meminta uang suap. Kerja-kerja politik tak boleh mengesampingkan sisi kemanusiaan. Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem, selalu mengingatkan agar sekecil apapun, bagai sebutir pasir atau setetes air, Nasdem wajib hadir dalam setiap peristiwa kemanusiaan. Sejak pandemi COVID-19 merebak, Surya Paloh memerintahkan seluruh jajaran Partai Nasdem hingga ke pelosok negeri bahu-membahu bersama seluruh kekuatan pemerintah dan elemen masyarakat untuk mengatasi penyebaran virus corona. Hotel media diserahkan kepada tim Satuan Tugas Pencegahan COVID-19 untuk dimanfaatkan. Jutaan masker dan ratusan ribu APD dibagikan. Kader-kader Partai Nasdem melakukan penyemprotan disinfektan, rapid test dilakukan untuk masyarakat luas, dan berbagai upaya pencegahan lain. Menjaga konsistensi sebagai partai ideologis bukan perkara gampang. Mari kita jaga keikhlasan hati demi bangsa dan negara. Mari kita terus bekerja keras agar manfaat kehadiran Partai Nasdem dirasakan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Dirgahayu ke-9 Partai Nasdem, Gerakan Perubahan,
Restorasi Indonesia.